نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan-amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala keberkahan, kenikmatan, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berhadir, sama-sama kita belajar, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu daripada amalan yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan untuk baginda kita, Nabi kita yang sama-sama kita cintai, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwani fiddin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yang tema ini insyaallah pian kada asing lagi, tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu ya, terkait majelis ilmu ini jamaah, kemarin kita ada daurah sama Syekh di pesantren AKJ ya, di Abdul Qadir Jilani Ustaz Aiman. Itu ada tamu kemarin, Syekh datang, Syekh Khalid Az-Zaid hafizallahu taala. Jadi kami sangka kan daurah ini kan biasanya tuh daurah ini yang dibahas ini panjang, entah membahas apa gitu nah, entah membahas kitab kah apakah, biasanya gitu. Jadi biasanya panjang pembahasan sedin. Biasa kalau ada daurah itu biasanya pembahasan panjang. Menghitung waktunya dari habis zuhur sampai asar. Sekalinya mulainya pun jam 2 hanya mulai. Jam 2 hanya mulai, setengah 4 untung. 1 jam materi, setengah jam itu diskusi tanya jawab. Tapi hal yang menarik di sini jemaah, bahwa ketika di awal Sidin berceramah, jadi Sidin aku nih kita bahasa Banjarkan nih, kadang panjang-panjang juga bang disampaikan, ada 3 poin aja bang. Cuman yang paling penting Sidin, asal kita nih kau bertamuan di sini, asal kita nih kau bertamuan di majelis ilmu nih, itu bang tujuan yang paling utama Sidin. Jadi istilahnya ya, pertemuan kita ketika di majelis ilmu itu jamaah, itu hal yang sangat luar biasa gitu. Bahkan bisa jadi itulah, dan bukan bisa jadi lagi, itu salah satu sebab diantara kita itu akan istiqomah insyaallah, yaitu menghadiri majelis ilmu, bertamu lawan sesama pengajian ya, kekawanan sesama kawan-kawan seperjuangan menuntut ilmu agama, itu sesuatu yang luar biasa. Dan insyaallah ini menjadi salah satu sebab kita itu akan istiqamah, salah satu sebab yang kita itu akan mendapatkan kebaikan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah menyabdakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan sesuatu meskipun itu dipandang kecil, ujar Nabi. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya sekedar kita bertamu dan sanak dengan wajah yang menyenangkan ya. Jadi mau tamu kekawanan sepengajian jangan diranguti, senyum ya.
Tapi jangan senyum serongan juga pian, sangka kurang waras kena. Dengan wajah yang menyenangkan. Dan ini tentunya menjadi salah satu sebab kebaikan yang bisa jadi ini menjadi salah satu sebab kita akan masuk surga jemaah. Dan itu kita kadakawa amalkan kecuali dengan bertamu kawan saudara kita. Nah, salah satunya adalah di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan ya kita bisa terus istiqomah menghadiri majelis ilmu. Sesekali futur ya kada masalah. Tapi sekali dua kali kada hadir misalkan ya kada masalah. Futur sesekali bawa healing. Nah, ada bapak juga healing kemana kah perjalanan? Pantai kah? Ada masalah. Tapi dengan tujuan itu menumbuhkan semangat lagi gitu. Tapi jangan healing, mbah healing hilang, jangan juga. Ini healing ya, karena hilang, ujung-ujungnya hilang, jangan juga. Nah, itu terkait majelis ilmu jemaah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita istiqomah dan menjadi sebab kebaikan kita seberataan. Kaum muslimin jamaah rahimani rahimakumullah, kita kembali ke tema kita tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita sudah tahulah kenapa tema ini sangat penting untuk kita bahas. Tapi ya sebagai bab murajaah, sebagai bentuk murajaah kita mengingat kembali, karena kadangkala kita sekali belajar membahas paling ya gitu sekalinya lah, tapi esok hilang sudah, kali ingat lagi. Maka di antara hal yang menguatkan kita tentang ilmu ini ya dengan mengulang, murajaah. Kenapa kita penting membahas tema ini? Yang pertama, bahwa iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla ini merupakan kewajiban dan merupakan rukun iman. Itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang tidak sah keimanan kita kecuali dengan beriman kepada takdir. Dan dia merupakan rukun iman. Beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan itu jelas disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis Jibril disebutkan ketika Malaikat Jibril bertanya tentang mal iman, tentang keimanan. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan rukun iman yang 6. Ya. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang ke-6, engkau beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, baik yang baik maupun takdir yang buruk. Itu merupakan rukun iman di dalam Islam. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa kita perlu belajar tentang takdir ini? Karena sebagian orang salah dalam memahami takdir jemaah. Sebagian orang atau sebagian kelompok itu salah dalam memahami takdir Allah Azza wa Jalla. Seperti Qadariyah ya. Yang Qadariyah ini terlalu berlebihan dalam masalah takdir. Ya, terlalu berlebihan dalam masalah takdir. Mereka menyebutkan bahwasanya kita ini ya seperti boneka gitu, tidak punya pilihan sama sekali. Ada juga orang-orang Jabriyah ya. Orang-orang Jabriyah ya. Ini juga diantara kelompok yang salah dalam memahami masalah takdir ya. Kemudian ada juga orang-orang ahli filsafat yang menyatakan, sebagian mereka menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla itu mengetahui hal-hal yang umum saja daripada hamba-hambanya, tapi hal-hal yang mendetail itu mereka mengatakan Allah tidak mengetahui. Ini juga diantara kesalahan dalam memahami takdir. Nah, kayaknya insyaallah kita akan coba kupas sedikit tentang masalah takdir ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana wasilah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bab takdir ini. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Tadi menyebutkan masalah Qadariyah tadi ya. Yang
yang menyebutkan bahwasanya kita itu seperti boneka itu Jabriyah, bukan Qadariyah. Jabriyah. Wallahu taala alam. Pun agak kadang-kadang bisa terpaling juga antara Jabriyah dan Qadariyah. Tapi antara dua pemikiran ini, dua kelompok ini mereka saling bertentangan dan Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Kalau yang menyatakan kita itu seperti boneka itu orang-orang Jabriyah ya, kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Baik. Pengajian kita pada malam hari ini insyaallah bermuara pada dua hadis. Yang pertama hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimallahu taala, dan yang kedua ada hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang hadis yang pertama ini menyatakan atau menjelaskan tentang takdir secara umum, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sudah menentukan, bahkan Allah Azza wa Jalla menentukan dan mengetahui takdir makhluk-makhluknya secara umum. Nah, sedangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini disebutkan bahwasanya ada 4 hal yang menjadi bagian daripada takdir yang Allah tetapkan bagi seorang hamba. Insyaallah kita akan coba kupas dua hadis ini biidznillah taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentang hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW itu pernah menyatakan atau mengatakan kepada anak beliau ketika beliau ingin meninggal dunia. Ia menyatakan, ya bunai, wahai anakku, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wahai anakku, engkau sungguh tidak akan merasakan kelezatan keimanan yang sebenar-benarnya. Maka ini salah satu buah beriman kepada takdir, jemaah. Orang yang beriman kepada takdir akan merasakan buah daripada keimanan dengan sebenar-benarnya. Sampai engkau mengetahui ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang Allah tetapkan akan menimpamu maka tidak akan menyalahimu, maksudnya tidak akan luput darimu. Kalau Allah sudah tetapkan pasti akan menimpa kita. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, adapun sebaliknya yang Allah tidak tetapkan bagimu maka tidak akan menimpamu. Ini tentang takdir. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala man khalaqallahu al-qalama, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Qala lahu uktub, Allah mengatakan kepada pena ini tulislah. Qala ya Rabb wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang saya tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah, tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ini tentang takdir secara umum, bahwa Allah Azza wa Jalla itu sudah menetapkan, mentakdirkan segala sesuatu atas makhluk-makhluknya. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, sungguh saya juga mendengar Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa yang meninggal dunia di atas selain hal ini, artinya dia tidak mengimani sebagaimana yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit tadi, bahwa seseorang ketika dia meninggal dia tidak memiliki keimanan sebagaimana beliau sampaikan, tidak meyakini tentang takdir ini,
maka ketika dia mati meninggal dunia, maka falaisa minni, kata Rasulullah SAW, maka bukanlah bagian dari diriku. Rasulullah SAW berlepas daripada orang-orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Makanya kita perlu mengupas masalah takdir ini, jemaah, supaya kita tidak termasuk dalam ancaman dalam hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tadi. Beriman kepada takdir ini dijelaskan oleh para ulama itu mencakup 4 hal. Mencakup 4 hal yang disebut oleh para ulama sebagai maratibul qadar. Itu disebut sebagai maratibul qadar. 4 hal ini para ulama menyebutkan disebut sebagai maratibul qadar atau tingkatan-tingkatan dalam masalah takdir. Yang pertama adalah martabah al-ilmu. Yang pertama adalah martabah al-ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla itu mengilmui, mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Dan seandainya adapun yang tidak terjadi, dan seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya, mengetahuinya secara detail. Saking detailnya Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah sebuah daun gugur dari pohonnya, pasti Allah tahu. Saking detailnya, jemaah. Wala habbatin fi zulumatil ard, ataupun sebuah biji dalam kegelapan bumi, Allah tahu itu ada biji di situ. Saking detailnya. Dan ini harus kita yakini, kita imani, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang lalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dan tidak terjadi. Dan seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, itu Allah Azza wa Jalla mengetahui secara detail. Itu martabah al-ilmu. Martabah yang kedua secara singkat, martabah kitabah. Martabah kitabah atau penulisan. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu tadi yang kita sebutkan semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan para ulama menyebutkan kaidah di sini bahwa yang tertulis di Lauhil Mahfuz, ya, dari awal sampai akhir ini tidak akan berubah selama-lamanya, dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Meskipun para malaikat yang begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla tidak tahu. Yang ada dalam Lauhul Mahfuz ini semuanya Allah Azza wa Jalla saja yang mengetahuinya. Dan semuanya Allah Azza wa Jalla tuliskan di situ, lengkap dari awal sampai akhir. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah Allah tetapkan. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah menetapkan, menuliskan takdir hamba-hambanya qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah, dalam riwayat Muslim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu, ya, bagi hamba-hambanya, ketetapan-ketetapan makhluk-makhluknya jauh bahkan sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini semuanya kita imani, jemaah. Ini martabah yang kedua, martabah al-kitabah. Martabah yang ketiga itu martabah al-masyiah atau iradah. Al-masyiah atau al-iradah. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi maupun yang tidak terjadi, ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Martabah yang keempat, martabah al-khalq. Martabah al-khalqu atau penciptaan. Al-masyiah ini artinya keinginan, kehendak. Martabah yang keempat, martabah al-khalq, penciptaan. Jadi yang pertama al-ilmu, martabah al-ilmu, ya, mengilmui. Yang kedua martabah al-kitabah, menuliskan. Yang ketiga al-masyiah, berkehendak, ya, kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang keempat al-khalqu, martabah penciptaan. Maksudnya penciptaan di sini bahwasanya segala sesuatu itu adalah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya perbuatan-perbuatan hamba-hamba tersebut. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya kita di sini jemaah, ini sebagai contoh praktiknya. Duduknya kita di sini, Allah Azza wa Jalla tahu atau tidak? Allah tahu. Sejak kapan Allah tahu? Sejak Allah tetap, Allah tahu. Allah tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Itu martabah al-ilm. Kemudian duduknya kita di sini, apakah sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla? Sudah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, duduknya kita di sini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan kita duduk sini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah bagian daripada beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kalau seorang hamba memahami ini jamaah tadi disebutkan oleh Ubadah bin Samit, maka tidaklah seseorang akan merasakan sebenar-benar kenikmatan keimanan kecuali dengan memahami takdir ini dengan benar. Hatta ta'lama ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sampai ia mengetahui bahwasanya apa yang Allah tetapkan maka tidak akan luput daripada dia, dan apa yang Allah tidak tetapkan maka tidak akan mengenai dia. Ini kalau seorang hamba benar-benar tahu, paham masalah ini, maka apapun yang terjadi jemaah, baik itu hal yang baik bagi hamba tersebut, ya, ataupun hal yang berupa musibah, baik itu kenikmatan maupun musibah, dia tahu ini atas kehendak Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ini sudah Allah ketahui, ini sudah Allah tuliskan, maka nikmat hidup itu jemaah. Maka hidup akan terasa lebih nikmat. Itu 4 maratib al-qadar. 4 hal yang disebutkan oleh para ulama, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 hal ini. Baik. Itu terkait hadis tentang hadis dari Ubadah bin Samit, ya, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara umum sudah mentakdirkan, sudah mengetahui, menuliskan, mengkehendaki hal tersebut terjadi ataupun tidak. Allah ciptakan, ya. Ini secara umum, ya. Ini secara umum. Baik tadi berupa apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya, di langit dan di bumi, ya. Apapun yang terjadi, ini semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala secara umum. Adapun dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwa di antara bagian ketetapan ataupun takdir yang Allah tetapkan kepada atas seorang hamba ada 4 hal. Nanti kita baca hadisnya. Ibn bisa dapatkan hadis ini dalam hadis ke mana? Ke berapa? Ketiga. 1, 2, 3, keempat dalam Arba'in Nawawi.
Itu hadis keempat. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, wa huwas shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Orang yang jujur dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian, salah seorang kalian, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Jadi ketika terjadi ya hubungan antara pada orang tua kita selama 40 hari, itu masih bentuknya masih air mani. Setelah itu, setelah lewat 40 hari, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah 40 hari baru mulai membentuk segumpal darah. Bentuk gumpalan darah ini pun juga misla dzalik, 40 hari pula. 80 hari sudah bentuknya segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah 40 hari, masuk dari hari ke-81 sampai tambah 40 berapa? 120, baru membentuk segumpal daging ya. Baru membentuk segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan ditiupkan kepada janin tersebut ruhnya, ditiupkan. Dalam hadis lain jamaah itu disebutkan bahwa peniupan ruh ini bukan setelah menjadi segumpal daging, tapi sejak dia menjadi segumpal darah itu sudah ditiupkan ruhnya ya, sudah ditiupkan ruhnya. Ini yang sempat ulun baca dalam beberapa syarah Arba'in An-Nawawiyah terkait hadis ini, bahwa dalam riwayat lain disebutkan bahwa ditiupkan ruh itu ketika menjadi segumpal darah ya. Dan ini Allah Ta'ala yang lebih tepat. Cuman di sini disebutkan setelah menjadi segumpal daging itu sebagai supaya penyebutannya itu kada paling-paling gitu aja. Bahwa penyebutan proses penciptaan itu seperti ini. Awalnya air mani. Kemudian yang kedua jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, baru membentuk tangan, kepala, dan segala macamnya. Kemudian ditiupkan ruh kepada janin tersebut, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat, bikatbi rizqihi, penetapan tentang rezekinya, wa ajalihi, tentang ajalnya, wa amalihi, tentang amalan-amalannya, wa syaqiyyun am sa'idin, ataupun sengsara dan bahagianya orang tersebut, janin tersebut. Nah, ini 4 hal ini bagian daripada ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla bagi khususnya seorang manusia. Kalau hadis Ubadah bin Samit itu secara umum jemaah. Jadi apapun yang terjadi di langit dan di bumi, ini semuanya Allah sudah takdirkan. Nah, dalam hadis ini disebutkan 4 hal yang ini khusus pada janin manusia. Ada 4 hal yang Allah sebutkan, yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, sudah Allah tetapkan. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi, ketetapan tentang rezekinya. Apa yang dia makan sejak dia dilahirkan, bahkan sejak dia di dalam janin ya. Jadi bayi itu semuanya sudah Allah tetapkan rezekinya. Mamanya ketujuh makan bakso nang janin ya, asupan bakso tuh Bang di sana ya. Nang ketujuh minum minuman bersoda, itu Bang sudah rezekinya ketika di dalam janin. Kenapa mamanya ketujuh minum itu? Ya. Tapi ujar bahaya aja minuman bersoda biasanya ibu hamil, iyalah. Tapi tahu cuman ujar juga bahaya. Tapi jangan kebanyakan ya. Sesekali insya Allah kada apa-apa. Apa yang dia makan
yang dia dapatkan sejak dia dalam kandungan, ya, ketika dia dilahirkan, ya, apakah dikasihkan ASI ataupun susu formula, itu semuanya sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan. Dia terlahir di keluarga yang kaya ataupun di keluarga yang miskin, itu semuanya Allah sudah takdirkan. Nanti ketika dia sudah besar, kerjanya apa, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Nanti ketika di hari tuanya bagaimana, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Rezeki-rezekinya, ya, itu semuanya sudah Allah takdirkan dan Allah tetapkan sejak dia dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. Wa ajalihi, begitu pula ajalnya, umurnya. Ya, berapa umurnya? Ada yang meninggal 2 bulan sudah meninggal, ada yang meninggal 2 tahun hanya meninggal. Baru 2 tahun sudah meninggal. Ya, kadang kalau kita melihat yang kuburan-kuburan yang halus-halus itu, ya, meninggal 5 tahun meninggal, ada yang meninggal belasan tahun, 20 tahun, 30, 40 sampai 60 tahun, sampai mungkin ada yang sampai 100 tahun. Itu semuanya sudah Allah tetapkan. Di mana meninggalnya Allah tetapkan. Bagaimana meninggalnya Allah tetapkan. Sudah Allah takdirkan. Entah dia kena stroke kah, karena penyakit jantung kah, karena penyakit atau karena kecelakaan, atau karena sebab sama sekali tiba-tiba meninggal. Ada. Semuanya sudah Allah takdirkan ajalnya. Ya. Ada dulunya kerja di Intan Ilmu, ya. Sayyidin ini iparnya Ustaz Arif. Iparnya Ustaz Arif masih anum, ya. Jadi nang Sayyidin ini menikah lawan adiknya Ustaz Arif Usman, ya. Arif Usman. Jadi Sayyidin ini, ya, mudah-mudahan salah satu tanda husnul khotimah beliau, ya. Jadi kisahnya Sayyidin ini jadi imam di Masjid Utsman bin Affan. Salat Isya kalau salah, masih jadi imam. Malamnya entah jam berapa rasanya meninggal jemaah. Padahal jadi imam tuh rasanya kerida, rasanya ini orang penyakit apa tuh rasa kerida. Tiba-tiba malam meninggal. Gitu kan. Takajud keluarga ini. Takajud keluarga ini. Nah, itu semuanya sudah Allah tentukan. Rahimallahu ta'ala, ya. Jadi juga nih jadi ulun ini kan dapat fasilitas dari pesantren, fasilitas kendaraan. Jadi kendaraan itu dipinjami oleh pesantren. Mbah Yembar Taknis kayak kendaraan ini, ampun yang meninggal tadi, ada yang iparnya Ustaz Arif, diwakafkan, ya. Ya mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau di akhirat kelak, ya. Jadi amal jariah beliau. Ini semuanya sudah Allah tetapkan. Wa ajali. Kemudian yang ketiga, wa amalihi. Amalan-amalannya juga sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan, Allah ketahui. Wa syaqiyyin am sa'idin. Dan sengsara ataupun bahagianya dia di dunia ataupun di akhirat kelak, itu semuanya sudah Allah tetapkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Fallahilladzi la ilaha ghairu, inna ahadakum," bahkan lebih detail lagi jemaah tentang bahagia dan sengsaranya tadi, demi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada Rabb selain Ia, inna ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, ada yang beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat, hanya seperti satu jengkal, ya. Illa dhira', kecuali satu hasta, sangat dekat. Fa yasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi mendahului ia kitabnya Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'malu bi amali ahli nar, lalu kemudian dia mengerjakan amalan ahli neraka, fa yadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Yang awalnya mungkin beramal amalan ahli surga, tetapi ternyata Allah takdirkan dia masuk neraka, sehingga di akhir kehidupannya dia mengamalkan amal ahli neraka sehingga masuk neraka. Kebalikannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada seorang kali daripada kalian mengamalkan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira',
sampai antara dia dengan neraka itu sangat dekat, satu hasta saja. Summa fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi mendahului ia ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka dia pun mengamalkan amalan ahli surga dan dia pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih mendetail lagi tadi bahwa tentang bahagia ataupun sengsaranya seorang hamba Allah sudah tetapkan dan Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dan Allah mengetahuinya, sudah Allah tuliskan, dan itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mendetail lagi kita sebutkan tadi, ada yang beramalan dengan amalan ahli surga, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ternyata di akhir kehidupannya mengamalkan ahli neraka, mengamalkan amalan ahli neraka sehingga masuk neraka, sengsara. Dan semuanya atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada juga yang beramal dengan amalan ahli neraka, ya. Ahli maksiat segala macam dia kerjakan, ternyata di akhir kehidupannya mengamalkan amal ahli surga, taubat dia, ya, taubat. Mungkin taubatnya juga mungkin hanya beberapa jam, meninggal sehingga ia pun masuk surga. Nah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara khusus bagi setiap hamba, bagi setiap hamba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi zahir hadis ini, ya, ini yang menjadi inti pembahasan kita, memberikan pelajaran dan menjelaskan bagi kita bahwa seorang bayi tadi ketika dalam janin itu sudah ditentukan, ya, tentang tentang rezekinya, ajalnya, kemudian bahagia atau tidaknya, ya, bahagia atau amalannya juga Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah kita mengetahui hal ini lalu kemudian kita berpikir dan menyatakan ya sudah, kalau nangke itu kenapa kita beramal, kalau nangke itu sudah berarti menghadangi takdir Allah. Apakah pemikiran seperti ini benar? Kita jawab, pemikiran seperti ini juga tidak benar, ya. Jadi bukan berarti setelah kita tahu kan mati ataupun hidup Allah juga yang menentukan, batunya berjalan ke tengah jalan raya, ya, menghadangi dirunjuk orang, atau berjalan ke rel kereta api nih, antak mentes takdir tadi, amunnya mati berarti takdirnya tak, amunnya hidup berarti takdirnya tak, antak mentes takdir tadi. Apakah seperti itu maksudnya? Kita jawab tidak, ya. Apakah kemudian kalau kita tahu bahwa rezeki sudah Allah tentukan, lalu kemudian kita di rumahnya berdiam gitu, amunnya dasar takdirnya dapat rezeki, ada jakena mantari orang makanan aja, ada jakena orang mantari makanan, amunnya lain rezekinya kada ada orang mantari. Apakah demikian? Tidak. Kita tetap disuruh untuk berusaha, jemaah. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu tidak tahu mana yang merupakan takdir kita. Makanya kita berusaha, ya. Makanya kita berusaha. Kita kan tahu nih, apakah kena kita mati atau tidak. Tapi kita berusaha untuk menghindari kematian tadi. Ya Allah. Kita berusaha untuk menghindari kematian. Ketika sakit ya kita berobat, mengambil sebab. Ketika lapar ya kita makan. Bukan malah ya sudah ya amunnya dasar rezekinya karena kan yang serongan aja, tapi nya kada makan, ya. Karena yang pertama kita tadi disuruh berusaha, yang kedua kita tidak tahu takdir kita yang mana, kita tidak tahu takdir kita yang mana. Yang ketiga, bahwasanya Allah Azza wa Jalla di samping itu juga menciptakan, menetapkan bahwasanya ini loh sebab kamu mendapatkan ini. Allah menetapkan bahwasanya makan sebab kita akan menjadi kenyang. Makanya kita disuruh untuk mengambil sebab ini. Makanya dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada para sahabat, ini Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluha minal jannati wan nar." Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, tidaklah di antara kalian, tidaklah seorang daripada kalian kecuali sudah Allah ketahui, sudah diketahui di mana tempatnya di akhirat kelak, apakah di surga ataukah di neraka. Itu semuanya sudah Allah tetapkan dan Allah ketahui. Ini disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat mendengar hadis ini, jamaah, sama aja dengan kita. Awalnya berpikir, ya sudah, kenapa kita beramal? Jadi para sahabat, qalu ya Rasulullah, falima na'mal. Kalau gitu ya Rasulullah, buat apa kita nih beramal? Ini menyatakan jamaah bahwasanya sahabat pun juga pemikirannya sama dengan kita ya. Kurang lebih aja. Sama, mereka manusia, kita juga manusia. Akan tapi mereka memiliki fadilah suhbah dengan Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang sudah Allah Azza wa Jalla ridhai. Para sahabat pun juga awalnya sama pemikirannya dengan kita. Seandainya Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Akan tetapi apa kata Rasulullah SAW? Qala la, bukan demikian cara berpikirnya. I'malu, kalian tetaplah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap hal akan Allah mudahkan mendapatkan apa yang sudah menjadi jalan takdirnya. Ketika kita berusaha, ternyata di sana ada kemudahan, itulah berarti takdir kita. Ketika kita sudah berusaha, ternyata itu susah bagi kita, itulah sudah yang menjadi takdir kita. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan dia beriman, membenarkan balasan yang baik, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka kami akan mudahkan dia untuk untuk melakukan hal tersebut. Artinya ketika kita sudah berusaha, ternyata Allah mudahkan, itulah takdir kita. Jadi beriman kepada takdir jamaah tidak kemudian menafikan usaha kita. Tetap kita harus berusaha, ya, berusaha menghindari penyakit, berusaha untuk mencari rezeki. Itu semuanya kita lakukan, bukan terimalah mentes takdir ya. Belum cetir lantai 2-nya, amunya mati takdir tak? Amunya kada mati takdir juga tak? Ini tidak benar. Lalu kemudian apa jamaah faidah yang lainnya dari Allah sebutkan atau Nabi Muhammad SAW sampaikan tentang masalah 4 ini, tentang takdir ini ya. Apalagi tentang tadi bahwasanya tempat kita sudah diketahui, sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, surga ataupun neraka. Ataupun tentang rezeki kita tadi. Di antara faedah yang lainnya adalah bahwa agar kita sebagai manusia jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Ini yang kadang-kala membuat kita itu istilahnya stuck gitu nah. Hendak misalkan buat kita jadi orang yang pesimis gitu. Terlalu berlebihan dalam kepesimisannya. Jadi antara buah dari beriman dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla dengan takdir ini adalah agar kita itu tidak terlalu khawatir apa yang akan terjadi masa depan. Karena aku nih hendak makan apa yulah, musiakan nangki, musiakan, nah itu kita hindarkan. Yakin bahwasanya kita ambil usaha, ketika itu kita dapatkan, ya sudah, alhamdulillah kita syukuri. Ya, kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah agar kita itu jangan terlalu sedih dengan apa yang kita hadapi sekarang. Ketika ditimpa musibah, tidak terlalu sedih kita. Ketika ditimpa kemiskinan misalkan, tidak terlalu sedih kita. Ketika kita meyakini, beriman bahwa ini semua adalah atas ketetapan Allah Subhanahu. Kita sudah berusaha ternyata nggak dapat misalnya, maka kita tidak terlalu sedih. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hadid dalam ayat 20 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
tidaklah menimpa kalian daripada musibah di bumi ataupun pada diri kalian illa fi kitabin, kecuali dalam kitab min qabli an nabra'ah, kecuali dalam kitab yang sudah Allah tuliskan tadi, dalam Lauhul Mahfuz sudah Allah takdirkan. Ya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian jangan terlalu berduka cita atas apa yang tidak kalian dapatkan. Ya. Agar kalian tidak terlalu berduka cita, nggak usah terlalu sedih misalkan. Ketika itu sudah berusaha kita nggak dapat, ya sudah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Bandingkan seandainya seorang tidak beriman dengan takdir rumahnya kebakaran, apa yang terjadi? Kuciak ke sana kemari. Amun itu sudah aku hidup lagi, sudah mati jadi. Beda jemaah ketika kita beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla dengan orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beda jauh jemaah. Dan ini yang kemudian akan membuat hidup kita lebih tenang, membuat hidup kita lebih nyaman ya. Kemudian yang ketiga, agar kita itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan terlalu sombong. Jangan terlalu merasa harap. Makanya dalam potongan ayat selanjutnya, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian jangan terlalu bersukacita, bergembira atas apa yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ketika mendapatkan musibah tidak terlalu sedih, ketika mendapatkan kenikmatan tidak terlalu berlebihan dalam sukacita. Ya. Makanya kita lihat seperti Qarun, ya. Ketika Allah berikan dia harta yang banyak, apa dia katakan? Innama utitu ala ilmin indi. Sungguhnya saya diberikan ini atas ilmu saya, atas usaha saya, atas kehebatan saya. Sombong jadinya. Ketika dia tidak paham, tidak lupa dengan bahwasanya ini semua atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara faedah tentang takdir tersebut ya. Yang pertama, agar kita tidak terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Yang kedua, jangan terlalu sedih ketika ditimpa musibah. Dan yang ketiga, jangan terlalu berlebihan sukacita ketika mendapatkan kenikmatan. Kemudian juga terkait masalah takdir ini, di antara hal yang tidak tepat dalam masalah takdir ini adalah ketika berhujjah dengan takdir pada maksiat yang sedang terjadi. Ini kadang kita dapatkan jemaah, sebagian orang ya, kenapa kamu tuh jadi LGBT? Sudah takdirnya ya Bapak. Ini kurang tepat, nggak tepat ini. Ini berhujjah dengan takdir pada kemaksiatan yang sedang terjadi. Ini nggak bisa. Ya. Ini tidak bisa. Boleh berhujjah dengan takdir, tapi pada perkara yang memang sudah terjadi. Misalkan, dulu aku tuh jatuh dalam dosa ini, ya itu Bang sudah takdirnya dulu, tapi sekarang enggak. Kalau sudah terjadi dan selesai, lalu dia berhujjah dengan takdir, ini tidak masalah. Yang masalah adalah ketika maksiat itu masih dia lakukan, lalu dia mengatakan, kenapa ikan nangge ini? Ini Bang sudah takdirku. Ini nggak bisa. Ini tidak tepat. Ya. Jadi boleh berhujjah dengan takdir, tapi pada perkara yang sudah lalu. Ya. Boleh berhujjah dengan misalnya terjadi maksiat dulu kan. Dulu saya gini. Itu Bang sudah qadarullah, takdirnya sudah
tapi sudah selesai itu, enggak masalah. Ini tidak masalah. Itu juga yang disebutkan dalam hadis dalam riwayat Bukhari ya, ketika disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu berdebat dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu sampai Nabi Adam ketika berdebat dengan Nabi Musa menyatakan, atalumuni ala amrin kataballahu alayya qabla an yakhluqani. Apakah engkau mencela diriku atas perkara yang sudah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakanku? Maksudnya adalah bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pernah terjatuh dalam dosa makan mendekati pohon yang Allah larang ya. Nabi Adam alaihissalam berhujah dengan takdir, tapi itu kan sudah selesai. Kejadian tersebut sudah selesai sehingga tidak masalah berhujah dengan takdir. Yang masalah adalah ketika tadi maksiat masih terjadi, masih dilakukan, lalu dia menyatakan, kenapa ikam jadi homo aja? Sudah, takdirnya sudah aja. Ini kada kawa. Tidak boleh berhujah dengan takdir pada keadaan yang demikian. Ya. Itu terkait tentang takdir tadi. Kemudian berkaitan dengan takdir juga, apakah takdir bisa dirubah? Nah, ini kadang jadi pertanyaan sebagian kita. Karena dalam hadis itu disebutkan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimahu. Di antara hal yang bisa memanjangkan umur, meluaskan rezeki itu menyambung silaturahim. Apakah ketika, kan takdir sudah ditentukan tuh, apakah ketika seseorang itu menyambung silaturahim, bertambah umurnya, bertambah rezekinya, ini mengubah takdir? Ya, kita jawab, ini hal yang seperti ini jamaah, rezeki ataupun umur tadi, itu harus kita yakini terlebih dahulu bahwasanya semuanya sudah Allah tuliskan dan Allah ketahui di Lauhil Mahfuz. Dan itu kita katakan tidak akan berubah selama-lamanya. Tidak akan berubah selama-lamanya. Di antara para ulama menjelaskan terkait hadis ini bahwasanya ini maksudnya adalah tentang sebab dan musabbab. Bahwasanya menyambung silaturahim itu adalah bagian daripada sebab dipanjangkannya umur, diluaskannya rezeki. Tapi ketika rezeki itu tambah banyak ataupun umur itu tambah panjang, ini tidak keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan, yang tidak berubah. Ini tidak keluar. Dan ini merupakan bagian daripada kaifa yakun. Bagaimana terjadinya? Mungkin awalnya umurnya ini pendek, tapi ternyata dia menyambung silaturahim, akhirnya umurnya panjang. Proses ini semuanya tidak keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tuliskan, yang sudah Allah ilmui dan tidak berubah. Itu maksudnya. Kemudian di antara tafsiran yang lainnya, para ulama menjelaskan bahwa yang berubah itu adalah yang ada di suhuf malaikat. Jadi malaikat itu memiliki catatan-catatan, ya, ketetapan-ketetapan juga isinya. Jadi yang berubah itu yang ada di suhuf malaikat. Atau adapun yang di Lauhil Mahfuz, ini tidak akan berubah sama sekali. Ya, ini tidak akan berubah sama sekali. Begitu pula terkait hadis-hadis yang lainnya yang menyatakan bahwasanya takdir bisa dirubah, itu dibawa kepada makna ini jemaah. Seperti la yaruddul qada illa du'a. Tidak akan ada yang bisa mengubah ketetapan kecuali doa. Berarti doa bisa mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini dan semisal itu dibawa kepada apa? Kepada tadi bahwasanya doa itu adalah di antara sebab dia termasuk bab sabab dan musabbab, ya. Bukan dibawa kepada makna bahwasanya takdir yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz itu berubah, bukan, ya. Atau makna yang kedua tadi,
Bahwasanya yang berubah adalah yang di suhuf malaikat, bukan pada di lauhul mahfuz. Adapun yang di lauhul mahfuz tadi, ya, ini kita imani itu tidak akan berubah selama-lamanya, dan Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Adapun tadi tugas kita sebagai seorang hamba, maksudnya ketika disebutkan hadis seperti ini, maka perbanyaklah berdoa agar mendapatkan takdir yang baik. Itu salah satu usaha kita. Sedangkan seandainya kita dapatkan tadi, itu sudah berarti sudah yang menjadi takdir kita. Berdoanya seorang hamba ataupun tidaknya tadi, ya, ini juga tidak lepas daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tentang apakah ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala bisa dirubah. Jawabannya adalah adapun yang di lauhil mahfuz itu selama-lamanya tidak akan bisa dirubah, dan yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat yang dekat sekalipun tidak tahu tentang apa yang ada dalam lauhul mahfuz. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu sekiranya yang dapat saya sampaikan pada kajian pada malam hari ini, ya. Yang paling penting tadi adalah kita tekankan pada poin buah kita beriman kepada takdir tadi, ya. Bahwa di antara buahnya adalah, ya, yang pertama tadi, seorang akan merasakan kenikmatan keimanan yang sebenar-benarnya ketika dia benar dalam memahami takdir ini. Yang kedua, jangan terlalu khawatir apa yang akan terjadi masa depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tugas kita adalah berusaha. Yang ketiga, jangan terlalu sedih ketika ditimpa musibah. Tidak terlalu sedih ketika ditimpa musibah. Dan yang keempat, tidak terlalu bersukacita ketika mendapatkan kenikmatan. Adapun tentang hadis yang kita bacakan, hadis Abdullah bin Mas'ud, jadi yang di akhir hadis menyebutkan ada orang yang mengamalkan amal ahli neraka, ternyata di akhir kehidupan masuk surga. Ada juga yang mengamalkan amal ahli surga, ternyata di akhir kehidupan masuk neraka. Di antara para ulama menjelaskan, dan didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, bahwa kenapa orang tadi bisa dia menjadi ahli neraka, padahal awalnya dia orang yang soleh misalkan. Di antara sebabnya disebutkan bahwasanya dia mengerjakan itu secara zahir saja, secara zahirnya saja. Zahirnya dia orang yang soleh, zahirnya dia bersedekah, zahirnya dia berpuasa, tapi dia menyimpan perasaan riya dalam hatinya, menyimpan ketidakikhlasan dalam hatinya, sehingga itu menjadi sebab di akhir kehidupan menjadi su'ul khatimah. Ini jadi penekanan juga tentang masalah keikhlasan dalam beramal. Ikhlas bukan hanya sekedar zahirnya saja, tapi dalam batinnya juga. Jadi ibadah bukan hanya sekedar zahir yang kita kerjakan, tapi dalam masalah batinnya juga. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Salah dan khilaf ulun mohon maaf, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari ulun pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, diterima seluruh amalan kita, ya, diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan dimasukkan kita dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.